Apa dasar dari pemberlakuan kebijakan ini kembali? Dan apakah ini akan menjadi efektif untuk bisa menekan laju masyarakat ataupun mobilitas masyarakat, termasuk juga bagaimana kesiapan untuk bisa mengantisipasi adanya lonjakan penumpang kendaraan umum? Kita akan bahas ini bersama para narasumber, tapi ada satu yang menemani saya di studio, Dr. Hermawan Saputra yang juga merupakan Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Lama nggak ketemu, baru ketemu lagi. Berjumpa karena mungkin Idul Adha ya. Persiapan potong-potong kurban. Baik, dan kita akan juga terhubung dengan para narasumber yang ada di luar untuk bisa menjelaskan tentunya bagaimana dasar dari kebijakan ini. Tapi Mas Hermawan sendiri melihatnya seperti apa? Ketika kebijakan ini kemudian dibuat, esok mulai diberlakukan. Dari pihak Dishub DKI Jakarta ataupun pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkata bahwa aturan ini merupakan termasuk jadi rem kebijakan untuk bisa menekan klaster perkantoran. Satu, harapannya juga adalah untuk bisa menurunkan mobilitas masyarakat. Mas Hermawan. Dari perspektif kesehatannya ini sulit kita melihat sambungannya antara kebijakan ganjil genap dengan penanganan atau pengendalian COVID-19 atau virus corona. Karena dengan kita menerapkan kembali ganjil genap sebenarnya ini kan menggeser keramaian di jalanan protokol mereka yang menggunakan kendaraan pribadi kepada angkutan umum yang notabene ini sebenarnya angkutan publik dalam keadaan normal itu bagus, tapi dalam keadaan tidak normal karena ada corona, ada COVID-19 ini malah menambah resiko. Jadi dari perspektif kesehatan agak sulit ya melihat kebijakan ganjil genap diterapkan, malah justru kita ingin menganjurkan agar setiap orang lebih aman menggunakan kendaraannya masing-masing ketimbang ada di angkutan publik saat ini. Betul. Jadi kalau misalnya angkutan publik semisal kereta, kemudian MRT, kemudian juga bus atau Transjakarta dan berbagai kendaraan umum lain di suasana seperti ini, dikala positif rate kita di Indonesia lebih dari 10% dan untuk DKI itu juga fluktuatif antara 6,5, 7 dan juga kadang 5% gitu. Jadi sangat tinggi sekarang penularan kita, bahkan artinya untuk replikasi virusnya di atas 1. Tandanya kasus ini menular dari satu orang ke orang lain. Berarti keramaian itu menjadi resiko terbesar. Jangan sampai justru kebijakan kita ingin kita menekan adanya kebijakan di perkantoran, klaster perkantoran, tapi menggeser transportasi, ini salah sasaran. Bukan solusi yang tepat. Bukan solusi. Seharusnya kalau untuk manajemen perkantoran, ya dengan dunia usaha, ya dengan perkantoran, mungkin di sana ada pembatasan, toh kan ada kebijakan Gubernur DKI. Kalau nggak salah Pergub nomor 51 yang berkaitan dengan meminimalisir jumlah tenaga kerja atau karyawan yang masuk menjadi 50%. Belum lagi tata kesehatan lingkungan perkantoran dan pengaturan shift kerja itu menjadi penting. Tapi tidak dengan menggeser transportasi. Orang ketika diminta untuk tetap masuk oleh kantornya, dia akan tetap mencari celah untuk bisa tetap masuk kantor. Tetapi virus corona tidak memahami semua itu. Di mana anak keramaian di situ dia ada jalan untuk menulari manusia dari satu orang ke orang lain. Jadi hemat kami kalau dari sudut pandang kesehatan ini tidak nyambung untuk pengendalian COVID atau virus corona, boleh jadi ini lebih kepada sudut pandang perhubungan. Memang sudah terjadi kemacetan. Kami juga turut prihatin ya, karena suasana kita ini seolah-olah tidak ada COVID sama sekali. Betul sekali. Karena keramaian kemacetan memang terjadi di mana-mana, padahal negara kita sudah lebih dari 110.000 kasus saat ini positif dan terjadi lokal transmisi di mana-mana. Di DKI pun belum aman dan belum terkontrol. Masih merah juga, Mas Hermawan? Masih merah semuanya, tetapi ini juga sangat terbuka. Keramaian, tetapi menggeser angkutan pribadi menjadi angkutan publik juga justru menjadi bumerang. Tidak cukup bijak. Malah jadi bumerang. Bisa jadi bumerang. Nanti kita akan minta keterangan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena kalau dari keterangan Dishub bahwa memang jumlah pengguna jalan masa PSBB transisi ini luar biasa banyaknya, bahkan lebih banyak dibandingkan masa normal sebelum ada pandemi. Nah, kita juga ingin sekali mendengarkan tanggapan dan juga pendapat dari Bapak Azas Tigor Nainggolan. Selamat malam, Pak Tigor. Malam, Mbak Caca. Baik, saya dengan Putri, Pak Tigor. Oh, Putri, sorry. Malam, Mbak Putri. Malam, Pak Tigor. Baik. Malam, Pak Tigor. Pak Tigor, tadi kan kita sudah sama-sama mengulas, sudah mendengar pendapat Mas Hermawan itu dari sudut pandang, dari perspektif kesehatan. Pak Tigor mungkin punya pandangan tersendiri, bagaimana melihat kebijakan aturan ganjil genap ini yang sudah akan diberlakukan mulai esok? Ya, kalau saya melihat memang Jakarta pada kondisi atau masa pandemi COVID-19 ini tidak membutuhkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan ganjil genap. Ya, kenapa? Tadi orang sekarang ini takut
keluar dan takut melakukan kegiatan dan juga takut menggunakan angkutan umum. Ya, pikiran orang, ya warga itu adalah bagaimana dia selamat sekarang dan tetap sehat. Nah, jadi mereka sadar betul itu. Jadi kalau dengan kebijakan ganjil genap ini justru, ya, ini kan orang ditekan tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor pribadinya, dia dipaksa berpindah ke angkutan umum. Itu sih sifat dari kebijakan ganjil genap. Nah, jadi betul yang dibilang Pak Hermawan, nggak ada hubungannya nih untuk menekan penyebaran COVID-19. Justru ya bisa jadi kebijakan ganjil genap ini mendukung penyebaran COVID-19 gitu loh. Kenapa? Di mana ada kerumunan dikatakan tadi, disitulah akan terjadi kesuburan penyebaran COVID-19. Itu persoalannya. Jadi kalau Jakarta ini macet sekarang gitu ya, dikatakan juga oleh Dinas Perhubungan bahwa ini kondisinya lebih parah dari kondisi sebelum pandemi. Betul. Kan begitu dikatakan kan? Betul. Nah, artinya apa? Ada pelanggaran gitu loh. Ada pelanggaran pelaksanaan PSBB masa transisi. Ini kan ada soal Iya. antara di supply dengan demand. Supply-nya kan dibatasi dengan Pergub 51. Karena masa transisi angkutan umum itu kan hanya 50% dan maksimal itu baru yang menuju ke 70%. Itu pun belum siap. Nah, sementara ini kan orang berpikir juga mau selamat, mau sehat. Makanya lebih berpikir menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Itu satu. Jadi nggak nyambung betul. Ya justru ini berbahaya menurut saya, sama seperti dikatakan Pak Hermawan. Kedua, minggu lalu kita dikagetkan bahwa perkantoran di Jakarta itu menjadi klaster baru. Iya. Penyebaran penyebaran Corona COVID-19 ya, corona. Ya, jadi nah ini kan berarti prosesnya setidaknya 2 minggu yang lalu kan. Berarti 2 minggu yang lalu itu adalah pada masa di mana masa transisi tahap pertama dilakukan. Ya, di mana orang ya terjadi pada waktu itu terjadi kerumunan pengguna angkutan umum massal di Jabodetabek. Contohnya waktu itu di Bogor, di stasiun KRL Bogor ya. Nah itu, jadi saya melihat justru harusnya kalau mau menekan penyebaran penyebaran Corona 19 ini bukan dengan ganjil genap, justru adalah bagaimana disediakan fasilitas bertransportasi yang aman dan sehat. Seperti apa itu maksudnya? Itu. Idealnya seperti apa kalau begitu, Pak Tigor? Disediakan Ya. fasilitas transportasi yang sehat tadi seperti apa? Nah, tadi kan sekarang kalau dalam masa sekarang ini kan masyarakat belum dapat jaminan angkutan umum yang tersedia itu fasilitasnya sehat. Oke. Misalnya gini ya, WHO mengatakan dalam ruangan tertutup ber-AC itu potensial terjadi penularan, kan begitu? Betul. Nah, kalau kita dalam bis cukup, nanti tolong dikritisi ya Pak Hermawan kalau saya salah ya. Kalau dalam kereta api KRL Jabodetabek itu misalnya, paling tidak kalau dari Bogor itu ke Jakarta sampai Manggarai misalnya itu 2 jam. Ya, 2 jam dalam ruang AC tertutup. Itu kan masih sistem teknologi yang lama kan? Iya. Nah ini kan harusnya ada penyesuaian. Jadi hasil risetnya WHO itu harusnya ditindaklanjuti dengan namanya perubahan teknologi yang menyesuaikan karena masa pandemi. Itu kan belum diadakan di angkutan umum di Indonesia, ya, di transportasi publiknya kan. Kedua, ya orang lebih berpikir lebih selamat itu menggunakan kendaraan pribadi. Ya nggak apa-apa lah, lebih mahal sedikit, gitu ya, lebih capek sedikit, tapi saya selamat. Gitu. Jadi harusnya dilakukan apa? Ya, fasilitasi pelayanan angkutan umum sehat dan mudah diakses. Kalau kita lihat sekarang ini, angkutan umum yang bisa menjamin ya dia layanannya fasilitas sehat. Paling kan angkutan umum massal yang disediakan, misalnya Baik. apa, MRT, Baik. komuter lain itu juga masih dipertanyakan. Terus juga Transjakarta, apalagi dengan kendaraan umum yang kecil-kecil ya, seperti angkot, mikrolet, seperti itu. Mana mungkin operatornya dia mau semprot disinfektan secara berkala, sulit gitu loh. Jadi Baik. itu harus dijamin dulu sistemnya gitu. Iya, Pak Tigor nanti kita lanjutkan. Saya sebenarnya juga tertarik kalau tadi Pak Tigor sudah menyinggung mengenai pelanggaran, karena memang ternyata ganjil genap sama sejalan dengan yang dikatakan Mas Hermawan. Pak Tigor juga tidak menganggap ini merupakan solusi yang tepat untuk bisa mengatasi ataupun menurunkan jumlah kasus. Nanti Mas Hermawan juga bisa berikan pertimbangan sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kondisi kendaraan umum seperti apa yang dibutuhkan Ya. masyarakat dari sudut pandang kesehatan tentunya.